dipilih nasab yang paling baik, namanya Quraisy. Napa? Quraisy. Suku yang dipilih oleh Allah adalah suku Quraisy. Suku ini diabadikan di dalam Quran, li'ilafi Quraisy. Kenapa Allah kok memilih suku Quraisy? Karena ini suku yang paling banyak di Mekah, orang-orang yang paling banyak sekaligus paling terhormat. Jadi Muhammad tidak dipilihkan dari suku-suku yang lain. Wes pokoknya Quraisy. Satu, sukunya. Yang kedua, dari orang-orang di Quraisy ini dipilihkan orang yang paling baik. Jadi dari orang Quraisy dipilihkan orang yang paling baik. Contoh, misal di wilayah Bale Catur, ini Bale Catur nih. Bale Catur menika kampung sing paling apik endi? Temuwo Kidul jenenge. Temuwo Kidul. Temuwo Kidul menika wong sing paling apik sinten? Pak ini gitu ya. Pak Fulan. Pak Fulan menika dipilih paling apik. Nah, ini yang dipilih untuk menjadikan Muhammad lahir. Suku nipun apa? Quraisy. Ini suku terbaik dari seluruh kabilah, dari seluruh suku. Kayak Temuh ini misal dari kampung sing paling apik ketimbang kampung-kampung liyane. Lalu kemudian yang kedua, orangnya dipilihkan yang terbaik. Siapa itu? Kita runut saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf. Nah, di mana gimana ya? Ini semuanya terbaik. Jadi jalur ke atasnya Muhammad itu nggak ada celah gitu. Itu nggak ada celah. Nggak ada celah, nggak ada cacat bahwa jalur ke atasnya Muhammad ini orang yang sangat terhormat. Tidak ada celah bagi mereka. Contoh celah itu, iki apa toh? Iki meng budak, boten. Iki meng apa toh? Iki meng tukang apa gitu, boten. Tetapi memang ini dipilihkan jalur para pemimpin. Yang pemimpin ini sangat dihormati. Saya kadang kalau ngobrol dengan guru saya itu, beliau punya jalur nasab yang sangat istimewa melalui ibunya. Ibunya tiang solihah, lalu ketemu kakeknya ini seorang kiai di Jawa Timur sono. Kiai di Jawa Timur ini, kakek beliau ini murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ngertos mboten Bu? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama. Maka kalau saya cerita sama beliau ini, oh masya Allah, ini tiba-tiba keturunan kiai. Pantes beliaunya jadi kiai kan ngoten. Keturunan bagus itu menjadikan anak turunnya kudune isin. Nggih napa mboten? Simbahku kiai, mosok aku kaya ngene gitu. Simbahku wong soleh, mosok aku kaya ngene. Lalu saya coba tanya kepada Bapak Ibu. Tekon dhuwur-dhuwur kula niku sinten banget. Tak goleki mbok menawa ana kiyaine. Mbok menawa ana kiyaine. Ya ana kiyaine kula luwih tenanan sinau, luwih tenanan sinau. Bule Bapak. Nggih rada wonten darah sugihe nggih. Tapi ketemune dalang, Pak. Ketemune dalang. Dalang simbah menika dalang terus bojone pinten nggih? Kita kali nomor 3, bedanya 3. Jadi kurang pikir ya Allah ini endi sing dadene apa endi? Karena ibu ketika cerita ini kan buatan menunjukkan kegembiraan ini wong soleh. Tetapi saya tetap berharap beliau Allah jaga ini karena saya nggak pernah ketemu. Jadi kalau digolek-golek urung ketemu di daerah kiai ini, bu monggo ning keturunan ke-10 mungkin nonton mungkin. Tetapi di jalur yang mudah diingat, nek gampang dieling-eling itu jan bapak simbah, buyut, gitu. Sandure niku jenengan tersemut ta mboten? Pun mboten. Hebatnya orang Arab Bapak Ibu itu sampai ingat kayak gitu. Hari ini mau tidak mau kalau kita mendengarkan pengajian kiai-kiai NU, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, mereka itu kalau disuruh nginget-nginget nasab, niku masya Allah luar biasa. Saya kagum betul dengan mengingat-ingat nasab itu. Untuk apa?
untuk ngiling-ngiling simbahku kiai, aku kudu jadi kiai. Cobi simbahe kiai, bapake kiai kok anake berandal niku ngisi-ngisi napa mboten? Ngisi-ngisi. Maka ketika saya ngobrol dengan guru kami yang kayak gitu tadi, saya cerita, "Pak Ustaz, nasab kula ngeten." Saya ceritakan gini, kok saya cari-cari nggak ada yang jalur seperti jenengan. Rasa khawatir orang nanti tidak akan dimuliakan dengan nasabnya. Yang menjadikan orang mulia itu bukan nasabnya, tetapi ketakwaannya. Terus maksudnya pripun? Jalur saya ini kiai-kiai tadi, maka itu menjadikan saya malu kalau saya tidak mengikuti jalan beliau-beliau ini. Terus ngeyem-ngeyem kula, Pak. Nek dhuwurmu kira ana jalur sing apik, ya wis kok potong mulai saka awakmu dadi wong apik. Jadi gak ada alasan kita ini untuk tidak berbuat baik. Karena kula badhe gawe logika piyambak, wong aku kudu keturunane kiai ya wis tak ngawur wae. Ngawur apa? Maka dari itu saya pegang betul itu kalimat guru saya itu, kalau memang jalur ke atasmu itu tidak ada wong soleh, maka bangun jalur kesolehan itu dari dirimu. Nanti kemana Bapak Ibu? Ke anak turun kita. Dan ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Mungkin jenengan coret-coret sinten nasabe iki. Sampun pernah apa dereng? Mungkin pas Idul Fitri ngoten niku digoleki tenan. Dikenalan iki saka ngendi ta iki? Saka ngendi? Wis pokoke digoleki jalur-jalure. Kalau ada orang soleh di situ, jadikan itu kabar gembira untuk memotivasi diri kita agar tambah soleh. Kalau itu orang sekeluarga kita ke atas ini kok orang kita api-api iblis gitu ya, maka yang harus kita lakukan adalah memutus jalur itu, lalu kemudian kita berusaha menjadi orang yang soleh. Besok anak turun kita akan mengatakan, "Sapa to bapak ibumu kae wong soleh." Ya ngoten, Pak. Wong soleh. Sinten niku jenengan iki? Jenengan iki. Maka satu di antara amalan ibu dari guru saya ini, tangi ini jam setunggal. Niku nek wis tangi jam 3 niku kerinan. Mboten badhe goreng tempe, napa nyiapne dagangan, tapi dingge sholat tahajud. Nek tiyang niku kan tangi wisyuk. Oke kadang nggo nyiapne soalnya pesenannya kadang, Pak. Pesenannya kadang. Kalau memang pesanan banyak, ya sudah bangun dulu sholat tahajud lalu kemudian menyiapkan pesanan. Cobi tiang angsal pesanan snack tinggi pengajian akad pagi jam 6 jumlahe loro. Ngeten iki alih nyiapne jam pinten, Pak? Bar subuh cukup napa mboten? Mboten, mesti jam 1 paling nggih. Jam 1 napa jam loro. Setengah 3 pun kerinan apa mboten? Kerinan. Itu seharusnya seperti orang yang sholat. Nek aku tangi kuki setengah 4 berarti kerinan. Ibunya guru kami ini kalau bangunnya jam 3 itu sudah kerinan. Jam 3 pun ngopi, Pak. Ngopi tunggu subuh. Niki masya Allah. Dan itu ternyata sampai hari ini, Pak, itu masih dijaga. Mungkin paham lah. Nek gugah anake mboten jam 1. Nek gugah anake nggih jam 3 ditelepon anake menika. Nggih nek anake niki purun tangi nggih seneng, nek mboten tangi mungkin jam 7 jam 8 dibaleni meneh teleponi. Kali rada nangis-nangis sithik. Yo ngalale to nih. Wong digugah kok tangi kok ora tangi. Kowe iki kesumpel apa sebenarnya? Ini padahal di sepertiga malam itu istimewa Bapak Ibu, dan kita ini seringkali meninggalkan itu. Ancen apa ya Pak? Dan mudah bagi yang sudah dimudahkan oleh Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan bahwa mengingat-ingat nasab itu penting bukan untuk bangga-banggaan. Karena sama saja kita ini punya jalur ke atas yang baik, kiai dan sebagainya,
Tapi kita ini ngeremehin namun bangga-banggaan. Bapakku kiai, simbahku kiai dan sebagainya. Tapi kita mikir nggawa jenenge tok, Pak. Ora macam-macam lho ya. Bapakku kiai lho, simbahku kiai lho. Terus apa hubungan kowe gitu? Apa hubungan sama kamu? Itu harusnya memotivasi kita untuk menjadikan diri kita ini purun dados tiyang ingkang soleh. Nah, maka PR jenengan ya mungkin madosi jalur nasab saking bapake kali ibuke. Mungkin penting nih Pak, jenengan ginane kangge motivasi putrane. Nduk, le simbahmu ki wong soleh. Kayak gitu. Kowe kudu niru apa sing dilakoni simbahmu. Simbahmu ki wong masjid, senengane ning masjid, wis pokoke nek sampe ra ning masjid ki infake sak yuta. Ngoten bener. Mboten salat nang masjid langsung infak 100.000. Kinten-kinten teng masjid rutin apa mboten? Eman ngene berarti ora salat ning masjid. Jadi kita tunjukkan kesolehan nasab itu kita tunjukkan. Dan Rasulullah Muhammad SAW dari sisi kabilah, dari sisi nasab itu disiapkan orang-orang yang terbaik. Saya nggak bilang soleh ya Pak, karena di masa itu mereka sama-sama masih menyembah berhala. Hanya saja mereka ini orang-orang pilihan di kabilah itu, pemimpin kaum yang sangat dihormati. Abdul Muthalib menika anak kesayanganipun Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menika pemimpin kaum yang sangat dihormati. Lalu kemudian Hashim juga sama, nanti juga sama, Manaf juga sama. Ke atasnya ini pokoknya wong soleh kabeh. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika nanti Muhammad SAW diutus menjadi nabi di umur 40 tahun, orang tidak akan mencela beliau dari sisi nasab. Sopo to kowe kok ngomong jare dadi nabi, keturunanipun Abdullah, keturunanipun Abdul Muthalib. Kok iso-isone ngaku-ngaku dadi nabi? Iya, ini berarti memang perintah dari Allah. Kalau ini keturunan budak Bapak Ibu, kinten-kinten akan menjadikan Muhammad ini ngopo to ngomongane kowe? Wong kowe iki keturunannya budak. Makanya para nabi dan rasul itu dari jalur nasab ini sudah dipilihkan yang paling utama. Nah, pelajarannya bagi kita bahwa nasab ini bisa untuk memotivasi kita jadi tiang sing tambah apik. Nah, boten iki sing garis keturunan ini enggak nonton kiai ini ngacung Pak. Nonton apa boten? Bapak nonton Pak. Dereng pernah dipatasi nggih Pak. Mungkin diwasiatkan ke anak-anaknya Pak, sapa keturunanmu gitu. Tapi ingat dua tadi, kalau memang betul jalur ke atas itu baik, maka digunakan untuk nggadekne kita ini izin nek boten melu. Nek urung apik boten usah minder, boten usah foto aku ki utus sapa-sapa, bapakku utus sapa-sapa, simbahku utus sapa munggah utus sapa-sapa, aku ya wis ngene-ngene wae. Ayo dibalik Pak. Dibalik pun ayo tindak diputus mulai dari generasi panjenengan kudu dadi tiyang ingkang soleh. Maka besok putrane jenengan itu ngiling-ngiling nek bapake tiyang soleh, ibuke tiyang soleh. Sing dieling-eling kok bapakku nyang masjid, ibuku pengajian. Nek ning omah masyaallah sabare tenanan. Ibu saderenge ngaji iki gampang nesu, bar ngaji rutin ning temu niku dadi ra tau nesu. Seneng ora? Dadi dampak ngaji niku luar biasa memang, Pak. Dampak ngaji niku luar biasa. Bapak sebelum pengajian temu iki wis senengane nesu-nesu bareng wis pengajian dadi wong sing sabar. Lho niku kan luar biasa. Berarti pengajian kita ini bisa sampai merubah perilaku. Itu nanti diingat-ingat oleh putra putri ini pun, sehingga putra putri kita besok muga-muga niku gadah izin terus pengen niru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu dari jalur nasab Pak. Yang kedua,
Allah siapkan Nabi itu dengan kondisi yang sudah sangat menakjubkan, Pak. Ini kalau tadi yang jenengan sebut tahun gajah. Tahun gajah menika peristiwa pun sampun dipun serat wonten surat Al-Fil. Allah Ta'ala abadikan peristiwa penyerangan oleh Abraha yang membawa gajah menika itu di surat Al-Fil. Al-Fil menika artosipun apa? Gajah. Jadi ternyata peristiwa ini memang sangat berkaitan dengan lahirnya Muhammad. Kenapa? Karena untuk menjadikan kota yang ditempati oleh Muhammad ini kota yang sakral, betul, Pak. Jadi semua mata seluruh muka bumi ini nanti tertujunya kepada Mekah. Karena kawasan yang dilindungi oleh Allah ini Ka'bah, yang Ka'bah ini berada di Mekah. Jadi tempatnya mau tidak dipilihkan di tempat yang sembarangan ngasal mboten, tapi dipilihkan di dekat rumahnya Allah, di dekat Baitullah. Dan untuk menegaskan bahwa tempat ini sangat mulia, itu mau diserang, dihancurkan, gak ada manusia yang bantu nyerang, Pak. Tapi langsung ababil, kan ngerti nggih? Kita mau sarang-sarang surat iki. Kula rumiyin terus jenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat-ayat ini Bapak Ibu mengabadikan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha dan gajah. Gajahnya jadi bukan kata, ada yang mengatakan hanya 12. Yang banyak adalah pasukannya. Tapi saking besarnya pasukan ini, tidak ada satupun orang Mekah yang menghadapi. Goro-goro ini namun Iran, Pak. Namun Iran. Iran ini pun Abraham menikah damel panggenan ibadah, teng wilayah Yaman, teng daerah Yaman. Yaman itu kalau hari ini sebetulnya juga masih wilayah Arab. Terus ini membuat bangunan ibadah yang pengennya itu nandingi Ka'bah. Ka'bah menikah sejak zamannya Nabi Ibrahim, setelahnya itu sudah digunakan untuk apa? Ibadah. Tawaf, sa'i dan sebagainya. Sehingga Abraham ini mikir, ngopo wong-wong kok ngumpulin nang Ka'bah. Ya wis tak gawe tandingan. Maka dibuatlah tandingan. Tandingan itu namanya gereja. Dibangun gereja gede teng Yaman, harapannya orang berbondong-bondong ke situ. Ternyata bukan malah rame tapi sepi. Ditambah malih wonten tiyang Arab datang ke situ, ke gerejanya tadi, pipis di dalam, Pak. Pipis di dalam, ngece Abraham tadi. Setelah pipis itulah Abraham muarah besar membawa pasukan besar beserta gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Gajahnya ini dimaksudkan
nanti pokoknya ditali gajah-gajah ini ditali, nanti narik Ka'bah dari segala penjuru, harapannya gen Ka'bah hancur. Ada yang bilang gajahnya hanya satu, ada yang bilang 4, ada yang bilang 12. Jadi pendapatnya beda-beda Bapak Ibu. Yang banyak apa? Yang banyak adalah pasukannya. Maka pasukan besar ini berangkat. Pasukan besar ini berangkat sampai di pertengahan jalan ketemu namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kan sinten mau? Simbaipun Muhammad. Berarti Muhammad pun lahir apa dereng? Dereng. Muhammad dereng lahir. Maka ketika ketemu Abdul Muthalib, tahu bahwa ini pemimpin ini, pasti dia akan minta keringanan agar aku tidak menghancurkan Ka'bah. Ternyata ketika Abdul Muthalib ini datang, dibedakne nggih Pak, Abdul Muthalib kali Abu Thalib. Abu Thalib menika putrane Abdul Muthalib. Niki pamanipun Nabi yang nanti menjaga Nabi dari umur 8 tahun sampai gede. Kalau Abdul Muthalib menika Simbah ini. Ketika ketemu Abdul Muthalib, ternyata Abdul Muthalib ini yang diminta aneh Pak. Kembalikan unta-untaku, kata Abdul Muthalib. Karena Abraha tadi jupuk merampok untanya Abdul Muthalib sebelum sampai di Mekah. Kembalikan unta-untaku. Maka ditertawakan sama Abraha. Kamu ini pemimpin kaum, harusnya kamu ini meminta perlindungan kepadaku. Kok malah iso-isonya jaluk apa? Jaluk unta. Maka diguyu. Kenapa kamu tidak minta perlindungan kepadaku? Bahwa aku ini mau menghancurkan Ka'bah. Ka'bah sudah ada yang punya, kata Abdul Muthalib. Enteng banget langsung jawab. Ka'bah sudah ada yang punya. Unta-unta itu punyaku. Maka kembalikan apa yang kupunya. Akhirnya dikembalikan. Lalu berangkat betul ini Abraha ini. Berangkat, barulah ketemu ayat ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Ketika pasukan bergajah di jalan, habis ketemu Abdul Muthalib tadi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan betul sia-sia. Lalu Allah lanjutkan wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah kirim itu tayran ababil, burung ababil. Ababil menika di tafsir dijelaskan bukan nama burung, Pak. Tapi ababil ini kata yang oleh Allah digunakan untuk menunjukkan burungnya banyak sekali. Jadi saking banyaknya maka disebut sebagai ababil. Nama burungnya bukan ababil. Jadi saking banyaknya burung itu Allah beri sebut tayran ababil, burung yang sangat banyak. Kira-kira burung yang sangat banyak itu tarmihim bihijaratin min sijil. Burung yang sangat banyak itu melempari mereka dengan apa? Bihijaratin min sijil, dari batu, dengan batu dari sijil. Jadi burung-burung ini membawa batu 3 jumlahnya, 1 di paruh, 2 di ceker. Jadi cekernya ini bawa. Dan batunya ini batu yang sangat panas, Pak. Kalau orang gajah saja sampai meleleh, ini burung macam apa ketika bawa kok tidak meleleh gitu. Berarti ini memang betul-betul pasukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasukannya Allah ini banyak, Pak. Kemarin manusia habis diuji dengan pasukannya Allah yang nggak kelihatan. Kenapa? 2019 Pak. Corona ya Pak. Jadi virus corona, COVID ini kan barang boten ketok tapi gegernya sak donya, Pak. TNI polisi ini kan boten nyegat corona nih, tapi nyegat wong sing watuk. Gitu? Wong sing watuk kok sampai ning jaba ini bahaya nih. Tapi TNI polisi ini nggak bisa nyegat corona, nggak bisa. Tapi wong sing watuk ini dicurigai, kudu segera lockdown dan sebagainya. Nek jenengan kok positif mengidap corona saat itu terus jalan-jalan mesti disalah-salahi. Jadi
pasukannya Allah itu kalau kita sadari Bapak Ibu itu tidak hanya dari manusia, dan ini perlu kita sadari Pak. Artinya ini kalau kita sebut ajaib ya ajaib, tetapi disitulah kebesarannya Allah. Sehingga kita ini kalau mau taati sesuatu, ada kalanya sesuatu itu tidak kayak lempeng wonten mawon, tetapi kita harus menyadari Allah itu punya pertolongan, akan memberikan pertolongan, akan tunjukkan kebesarannya kepada orang-orang soleh. Makanya kalau kita baca cerita wali songo dan sebagainya, atau orang-orang soleh terdahulu, kita kadang ketemu cerita sing aneh-aneh ngoten niku. Kalau itu benar Pak, kalau itu benar maka itu namanya karomah. Kalau itu salah berarti itu buat-buatan orang. Tetapi orang soleh setelah Nabi Muhammad SAW kok bisa seperti itu disebut sebagai karomah. Dulu ada sahabat ketika perang mau nyebrangi sungai, itu mereka dengan segala pasukannya bawa kuda bawa itu nyebrang sungai ini iso ning dhuwure Mas. Jadi bisa jalan di atas air. Itu nek dinalar nggih mboten masuk, tapi riwayatnya sampai, Pak. Jadi nek dinalar mboten masuk, tapi nek digoleki riwayat itu ketemu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena orang ini soleh, mau memperjuangkan kebaikan, maka sama Allah ditolong. Jadi jenengan mungkin kudu rada hati-hati nek badhe nglakoni apik terus tenanan, kuwi mungkin pitulungane Allah langsung bus dan bahkan pertolongannya Allah itu kadang tidak kita sangka, Pak. Sesuatu yang aneh mungkin nanti bisa muncul. Aneh ini mboten kudu kayak miber nih Pak, miber mabur mboten, tetapi pertolongan yang kita ini di luar nalar pokoknya. Kok iso kayak ini ya? Maka kalau seperti itu ya sudah, oh ini berarti pertolongan dari Allah. Maka Al-Fil ini harus mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang super kayak gitu aja wonten. Tapi ampun sampai kita ini ubek golek sing super wonten niku, Pak. Kan ada orang yang malah terjerumus di situ nggih, Pak? Ada orang malah terjerumus golek ilmu kebal, golek ilmu mabur, golek ilmu iso ngilang, golek ilmu. Kenapa? Karena ketika membaca kisah orang-orang soleh terdahulu, ketemunya ngoten niku, mabur, napa? Ngilang, ujuk-ujuk cerita, aku ki wis ning Mekah, ngoten nggih. Cerita-cerita ngoten niku. Maka orang berikutnya ketika salah memahami, malah digoleki piye carane iso ngilang. Piye carane iso mabur. Kalau berikutnya ini jadi klenik, Pak. Yang sebelumnya karomah, yang mencari pun jadi klenik. Karena mboten ngatus-ngatus niku. Orang yang soleh sampai bisa mabur dan sebagainya itu mereka sama sekali tidak membayangkan sakit ngoten niku. Bahkan para nabi dan rasul ketika mampu mengeluarkan berbagai macam mukjizat, Pak, itu sebenarnya mereka juga nggak membayangkan. Musa itu ketika bertemu dengan lautan di belakang kok dikejar dengan pasukannya Fir'aun, itu disuruh untuk apa? Mukulkan tongkatnya ke laut. Itu juga nggak membayangkan kalau lautnya akan terbelah. Wes diperintah wae pukulkan tongkatmu ke laut. Sudah, hanya pukul aja. Itu nggak pernah membayangkan kalau nanti tongkat ini bisa membelah laut. Karena sebelumnya perintahnya tadi itu lemparkan tongkatmu. Ketika dilempar tadi ini pulau tinggal nuduk belah laut. Itu sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh para nabi. Nah, sementara yang jadi kekeliruan adalah ketika orang mendengar cerita-cerita seperti itu malah digoleki ilmune piye carane ngilang, piye carane mabur. Ini pun jadi klenik, Pak. Pun jadi klenik. Nanti ketemunya syirik, nanti ketemunya mesti golek apa? Golek jin sing dadene mabur, dadene dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada peristiwa gajah menika ini betul-betul pertolonganipun Allah. Allah kirim toiron ababil yang bawa batu yang sangat panas, dilempar ini satu-satu, jumlahnya 3.
Maka apa yang terjadi pada pasukan itu? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan kami menjadikan pasukan itu ka'asfin ma'kul, seperti daun makul yang dimakan. Dimakan apa? Ulat. Daun dimakan ulat itu kados napa? Bolong-bolongnya kan boten rotong ngene iki. Untuk membayangkan orang kalau ketempelan batu paraset gini iki mlebu kan ngoten. Sini mungkin masih utuh, sini masih ada. Nah, mulai dari gajahnya sampai pasukannya sampai pemimpinnya itu kena batu itu apa Ibu, dan tidak menyisakan satupun orang yang kemudian bisa melanjutkan peperangan. Tidak ada. Maka semuanya akhirnya mati. Dan tadi seperti apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka dari itu Bapak Ibu, setelah peristiwa Abraha menikah, orang-orang di luar Mekah niku dadi gumun. Ning Mekah ki ana apa? Dadi ngoten, Pak. Ning Mekah ki ana apa? Dan mereka semakin mantep. Berarti Ka'bah ki sakral tenan, ngoten. Sakral tenan. Berarti Mekah ki sakral tenan. Sehingga orang-orang di kabilah lain itu di luar Mekah, Bapak Ibu, itu semuanya memandang Mekah dan mulai tunduk dengan orang-orang Mekah. Jadi caranya Allah untuk memalingkan mata menuju ke Mekah. Sampai nanti Bapak Ibu ada kejadian aneh, Pak. Di Mekah itu kan ada wilayah haram yang orang yakin ojo sampai maksiat di situ. Nanti kalau ada orang maling, Pak, ini sampai wong sing elek mawon percaya. Malingnya ning jaba Mekah, malingnya keluar di luar Mekah. Terus nanti, Pak, kalau mereka mau melindungi diri, melayunya teng pundi, Pak? Melayunya teng Mekah dan bahkan berlindung di Ka'bah. Karena dia yakin betul biyen wae ketika Ka'bah mau diserang, Allah akan kirim pertolongan. Maka tidak akan ada orang yang berani gebuki aku neng Mekah, kira-kira. Jadi sampai maling mau gak ada keyakinan nek aku bar maling, aku melayunya Mekah. Maka yang ngejar ini, Pak, itu tidak jadi masuk Mekah dan ngejar. Jadi selamat. Jadi ini rumus maling kan, ini rumus maling. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa Ka'bah dan Mekah ini sesuatu yang sangat menakjubkan itu nggak hanya mukmin, Mas, tetapi sampai orang-orang yang saat itu nyembahi berhala, nyembahi patung. Ketika mata sudah tertuju pada kawasan Mekah, Allah Ta'ala lahirkan seorang bayi namanya sinten? Muhammad di tahun itu. Dan pendapat yang dipakai oleh orang Indonesia apa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kita nggak usah masuk ke perdebatannya karena banyak sekali yang menyebutkan tanggal-tanggal lahirnya Muhammad. Tetapi di Indonesia disepakati 12 Rabiul Awal. Seperti Isra Mi'raj itu banyak, Pak, tanggal-tanggalnya. Tetapi di kita di Indonesia disepakati tanggal 27 Rojab. Mungkin kabeh tanggal dhewe-dhewe ndak peringatane beda-beda ya, Pak. Beda-beda. Nah, maka 12 Rabiul Awal ini menjadi tanggal sekaligus bulan dan tahunnya tahun gajah, itu pas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bapak Ibu, ketika beliau lahir, seorang Abu Lahab yang nanti menjadi musuhnya, niku girang-girang, seneng banget. Kenapa? Karena lahirnya Muhammad ini nggak tahu oleh Allah Ta'ala dijadikan kabar gembira bagi orang-orang sekitarnya, termasuk Abu Lahab yang nanti menjadi musuh abadinya ini, yang diceritakan di surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lahirnya Muhammad, Abu Lahab senang banget, senang betul. Dia sampaikan kepada istrinya, pokoknya nggak tampak permusuhan. Padahal nanti pas beliau menjadi nabi, itu menjadi penentang yang paling pertama. Ada berbagai macam tanda akan lahirnya Muhammad ini, Bapak Ibu. Satu di antaranya, ibunya pas lahiran ini menyaksikan ada cahaya
yang keluar dari tubuhnya lalu menyinari negeri Syam. Negeri Syam menika wilayah yang hari ini dijajah Palestina ini, wilayah Palestina. Jadi pas beliau lahir, ini ada cahaya yang keluar yang itu menerangi wilayah Syam. Dan itu nanti jadi cerita di kalangan Arab. Simbahnya juga sama, bermimpi cahaya itu menerangi Syam, sama. Apa yang dialami oleh si ibu dengan Abu Thalib ini sama, cahaya yang keluar dari diri Aminah ini. Pertanda apa? Bahwa dari anak ini nanti akan memberikan pencerahan sampai seluruh negeri. Tapi kan saat itu mereka nggak tahu ini maksudnya apa. Pendeta, orang-orang Yahudi, Nasrani itu sudah tahu sebetulnya tanda-tanda semacam ini dan mereka nunggu-nunggu. Hanya saja orang-orang di Quraisy itu nggak ada yang bisa menafsirkan apa toh yang akan terjadi. Mereka hanya punya keyakinan gini loh, anak ini besok pasti akan jadi orang besar. Anak ini pasti besok akan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, tapi nggak tahu wujud nyatanya, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, maka satu di antara yang bisa kita simpulkan dari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW adalah satu, beliau dipilihkan oleh Allah Ta'ala tempat lahir yang sangat istimewa, ini Makkah Al-Mukarramah, yang di dalamnya ada Baitullah, rumahnya Allah, ini tempat terhormat. Lalu kemudian yang kedua, beliau dilahirkan di kabilah yang sangat terhormat, ini Quraisy. Mungkin jenengan sakit maos ini berkaitan ketiganya ini. Kalau tempat yang terhormat tadi Atin, Watini wa Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Yang kedua Quraisy. Quraisy itu betapa istimewanya penduduk Quraisy itu sampai dijadikan nama surat di ilafi Quraisy. Lalu yang ketiga, jalur nasab yang sangat bagus dari bapak maupun ibu, sehingga dari sini nanti pas Nabi dakwah tidak ada celah dari ini, tidak ada celah dari ini. Harusnya ajakannya Nabi, ayo nyembah Allah, itu nggak ditolak. Karena yang ngomong orang yang sangat terhormat, yang nggak mungkin ngapusi orang terhormat ini, nggak mungkin ngapusi. Tetapi kenyataannya nanti Rasul ini mendapat penentangan yang sangat luar biasa. Apa yang sudah disiapkan oleh Allah seakan-akan bagi orang-orang Quraisy itu disepelekan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, kita aturaken dumateng Bapak Ustaz Adi Yusuf Wicaksono. Mugi-mugi punapa ingkang sampun dipun aturaken kita sedaya saged mendhet intisari lan manfaatipun saking tambahing ilmu ingkang dipun sampaiaken kala wau. Ingkang penting rumus malih wau ampun dipun monggo pengawasan Ahad pagi menika kita tutup sesarengan kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata perintah kula anginipun matur, kula nyuwun pangapunten samudra sami, matur nuwun, kula tutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.